Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Hanif Putra Pratama dari Universitas Dian Nusantara, Program Studi Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati Bapak Danis Dharma selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Public Speaking dan teman-teman program studi Ilmu Komunikasi yang saya cintai. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan pidato singkat dengan tema COVID-19 yang menjadi pandemi nyata penyebarannya di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia. Bila kita membahas tentang COVID-19, apa sih yang kalian tahu tentang COVID-19? Pastinya kita sudah tahu dong, penyakit COVID-19 tuh cepat banget penyebarannya. Bisa saling menular dengan waktu yang sangat singkat. Nah, tapi ada nih sejarahnya nih, maksudnya kayak asal-muasalnya dan juga terbuat dari apa sih si COVID ini. Nah, COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Nah, jadi pada tahun 2003 tuh ada virus yang namanya SARS yang dimana itu menjadi wabah terbesar di dunia pada saat itu. Hanya saja dengan COVID tuh berbeda jenis virusnya, tapi masih kayak satu keluarga besar si SARS ini sama si COVID. COVID-19 yang kita ketahui pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk juga Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan aja. First case cuma 3 orang yang waktu itu yang terlapor di Indonesia kasusnya. Nah, coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, atau yang bisa disebut dengan pneumonia. Dan juga virus ini menular ke orang lain itu melalui percikan seperti dahak yang biasa kita sebut sebagai droplets dari saluran pernapasan. Misalnya ketika kita berada di ruangan yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Nah, gimana sih cara cegahnya nih? Nah, kalian tuh harus pakai masker, makanya masker itu penting banget loh. Misalkan kita di dalam satu ruangan dengan orang yang sudah terpapar virus COVID, tapi kita nggak tahu nih. Nah, dengan memakai masker itu bisa mengurangi untuk untuk penularan dari virus tersebut. Karena kita wajib banget pakai masker. Nah, terus gimana sih ciri-cirinya bila kita terkena virus corona atau COVID-19? Gejala awal infeksi virus COVID atau corona bisa menyerupai gejala flu, seperti demam, batuk kering, pilek, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala. Jadi kalau kalian ngerasa, aduh, gue udah ngerasa demam nih, kayak batuk kering, sakit tenggorokan, dan juga pusing, kalian harus cepet-cepet deh periksa diri kalian ke dokter. Karena kalau dibiarin bisa aja kan itu gejala COVID-19. Tapi ya kalian nggak tahu kalau itu COVID-19 kalau kalian nggak langsung cek ke dokter. Setelah itu gejala bisa aja hilang, sembuh, atau malah semakin berat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, sesak dada, dan gejala tersebut tuh muncul ketika tubuh bereaksi untuk melawan virus corona. Jadi ketika tubuh kita kena virus nih, misalkan, aduh gue terpapar virus corona, itu tubuh kita tuh bereaksi nih, melawan nih. Tapi kalau misalkan daya tahan tubuh kita lemah juga, kita bisa langsung drop. Nah, makanya itu kita juga harus banget jaga imun tubuh. Nah, bagaimana sih cara mencegah agar tidak tertular virus corona? Nah, yang pertama, cara upaya pencegahan yang terbaik adalah dengan menerapkan peraturan social distancing. Yang seperti kita tahu nih, kalau misalkan kita lagi ngantri,
pasti ada kayak jarak 1 meter. Nah, itu namanya social distancing. Jadi biar kita untuk mencegah lah ya, biar nggak terkena virus corona. Nah, selanjutnya, nah ini nih, penting banget, pakai masker ketika beraktivitas di tempat umum ataupun keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalkan hari raya Idul Fitri. Dan selanjutnya adalah mencuci tangan dengan air atau sabun atau juga menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Nah, itu tuh mencegah virus-virus yang ada di tangan kita dan juga bakteri nih biar bersih gitu. Jadi mencegah penularan ya. Terutama nih sebelum kalian makan dan juga setelah beraktivitas di luar ruangan. Jadi ketika kita dari luar nih terus masuk ke dalam rumah atau mau makan, kita wajib banget tuh cuci tangan pakai sabun atau juga pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Dan nih kalian harus ingat banget nih, kadang kita kan suka lupa ya kalau misalkan di luar tuh suka garuk-garuk ini jidat, garuk kuping, garuk-garuk muka lah istilahnya. Nah, janganlah tuh nyentuh-nyentuh, kecuali kalau tangan kalian udah pakai hand sanitizer gitu, baru deh tuh. Nah, yang terakhir, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan yang penting nih, mencegah stres. Jadi kayak, gak boleh stres nih, biar daya imun kita tuh naik gitu. Kita harus happy-happy aja, kita tawa gitu. Walaupun ada masalah, tetap aja kita harus happy. Nah, yang selanjutnya ada juga menghindari kontak fisik dengan penderita COVID-19. Itu udah pasti sih ya. Orang yang dicurigai positif infeksi virus corona itu, contohnya misalkan orang itu lagi demam nih, sakit batuk atau pilek, itu ya kita harus waspada nih. Nah, kembali lagi nih, kita harus pakai masker ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki ciri-ciri terkena penyakit COVID. Terus juga tutup mulut nih, pakai tisu kalau misalkan kita mau bersin, mau batuk, biar orang di sekitar kita juga jadi tidak tertular kan dari virus virus yang ada di dalam tubuh kita tuh nggak menularkan ke orang-orang lain juga nih. Jadi dari dalam diri sendiri juga harus sadar nih, nggak boleh asal-asalan kalau misalkan lagi bersin, lagi batuk, harus ada etikanya, kayak ditutup pakai tisu, pakai sapu tangan. Terus juga kita harus menjaga kebersihan benda yang sering disentuh, serta kebersihan lingkungan termasuk kebersihan dari dalam rumah. Jadi misalkan kita harus rajin nih bersih-bersih rumah, pakai disinfektan atau pakai obat-obatan untuk ngepel-ngepel gitu yang mengandung alkohol kan biasanya ada tuh. Nah, apa aja sih obat yang diberikan kepada penderita coronavirus? Seperti yang kita ketahui nih, sampai saat ini nih belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya juga. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah masing-masing sambil tetap melakukan pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Nah, misalkan kalau kalian dinyatakan positif nih terkena virus corona, kalian tergantung nih, misalkan infeksinya ringan atau parah gitu. Kalau misalkan ringan ya cuma diisolasi di rumah, disuruh istirahat di rumah, pengobatan di rumah. Kalau gejalanya udah berat banget sampai sesak napas itu, nggak bisa beraktivitas, itu biasanya sih sama petugas yang bersangkutan akan dibawa ke rumah sakit yang khusus penanganan COVID ya, tapi ya. Nah, kita juga harus tahu nih beberapa obat yang dianjurkan untuk pasien penderita COVID. Di antaranya adalah vitamin C 3 kali 1 tablet untuk 14 hari, kloroquine fosfat 2 kali 500 mg untuk 5 hari, hidrokloroquine 1 kali 400 mg untuk 5 hari, azitromisin 1 kali 500 mg untuk 3 hari, simptomatis, paracetamol, dan lain-lain. Bila diperlukan juga bisa menggunakan antivirus seperti oseltamivir 2 kali 75 mg atau favipiravir
atau vegan 2 kali 600 mg untuk 5 hari. Nah, kita juga harus tahu nih, apa nih gejala yang paling umum bagi penderita COVID. Ini yang pertama, demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Jadi itu yang paling menonjol banget nih, misalkan kita cium bau tapi nggak ada baunya, nggak kecium, itu berarti patut dicurigai nih apakah kalian kena COVID atau apa. Makanya penting banget tuh kalian cek buat tubuh kalian, apakah di dalam tubuh kalian tuh ada virus atau enggak. Nah, gejala yang sedikit tidak umum bagi penderita COVID adalah misalkan sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit nyeri, diare, ruam pada kulit. Jadi kalau misalkan kalian ada ruam-ruam nih, terus kalian ngerasa sakit kepala, terus ada badan nyeri-nyeri serta diare juga, kalian wajib waspada tuh. Mungkin di tubuh kalian ini ada virus COVID atau apa. Makanya kalian wajib banget tuh cek. Yang namanya cek tuh emang paling wajib sih, paling penting. Nah, gejala serius bagi penderita COVID adalah kesulitan bernapas, kesulitan berbicara atau bergerak, atau bingung, dan nyeri di dada. Nih, ini yang udah berat banget sih. Kalau kalian sampai sesak napas, terus juga susah buat ngomong, terus juga sulit bergerak, atau merasa bingung serta nyeri di dada, itu wajib banget deh kalian buat cek ke rumah sakit terdekat. Nah, jika demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah kalian cari bantuan medis nih. Jangan didiemin aja karena itu udah bahaya banget pasti. Telepon terlebih dahulu agar penyedia kesehatan dapat menyerahkan kalian semua ke fasilitas kesehatan yang bisa menangani kasus COVID ini. Nah, setelah mengenali semua gejala yang terdapat pada penderita tersebut, tenaga medis seperti dokter, perawat akan memberikan beberapa langkah penanganan lebih lanjut, seperti diantaranya merujuk para penderita COVID yang bergejala berat untuk menjalani perawatan di dalam rumah sakit. Terus juga memberikan resep-resep obat, dan juga menyarankan untuk para penderita COVID untuk melakukan isolasi mandiri atau isoman dan pola istirahat yang cukup. Dan terus nih yang paling penting nih, bagi penderita COVID harus banyak-banyak minum air putih. Jadi biar biar imun tubuh kita juga naik gitu. Minum air putih tuh kan sehat banget tuh. Selain mencegah COVID, selain untuk mengobati segala penyakit yang di dalam tubuh, itu juga bisa membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Pokoknya minum air putih tuh penting banget. Jangan deh sering-sering minum yang manis-manis gitu, banyakin deh air putih deh. Nah, selain itu seperti yang kita ketahui, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan untuk penanganan COVID-19, di beberapa daerah di Indonesia, mereka memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang diantaranya seperti pembatasan tempat kerja, terus pembatasan tempat ibadah, dan juga pembatasan kegiatan sosial budaya di ruang publik, serta pembatasan dan pengetatan moda transportasi umum. Nah, aturan pembatasan tempat kerja nih memberikan pengecualian untuk tempat kerja yang memberikan pelayanan seperti pertahanan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar dan minyak gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, komunikasi industri, ekspor, impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Pandemi COVID-19 memang sangat mengkhawatirkan karena memiliki dampak yang luas dan juga jumlah kematiannya yang sangat tinggi. Namun setiap orang dapat membantu untuk meringankan kondisi kita saat ini dengan melakukan protokol kesehatan dan juga melakukan vaksinasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Saya mohon maaf bila ada salah bahasa atau salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikian isi pidato yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.